Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Mie instan merupakan salah satu makanan yang sangat populer di banyak rumah tangga. Setiap orang dari berbagai usia, mulai anak-anak hingga orang dewasa, mengenal dan pernah mengonsumsinya. Popularitasnya bukan tanpa alasan. Selain harganya terjangkau, mie instan juga mudah dimasak dan cepat siap saji. Banyak orang menganggapnya sebagai makanan darurat ketika tidak ada waktu untuk memasak. Namun, di balik kenyamanan itu, muncul berbagai anggapan bahwa mie instan berbahaya bagi tubuh. Padahal, banyak dari anggapan tersebut lahir karena salah paham atau informasi yang kurang tepat. Mie instan terbuat dari bahan dasar sederhana. Tepung terigu menjadi bahan utama, yang dicampur dengan air dan sedikit garam. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara digiling menjadi adonan, dibentuk menjadi mie panjang, dan kemudian melalui tahap pemasakan setengah matang. Setelah itu, mie dikeringkan atau digoreng ringan agar bisa disimpan dalam waktu lama tanpa cepat basi. Cara pengawetan ini sama sekali berbeda dengan bahan pengawet kimia berbahaya. Proses pengeringan alami membuat kadar air dalam mie sangat rendah, sehingga mikroorganisme yang menyebabkan makanan cepat rusak tidak bisa berkembang. Salah satu hal yang sering menimbulkan kekhawatiran adalah bumbu instan. Di dalam bumbu, terdapat garam, gula, dan penyedap rasa. Beberapa orang beranggapan bahwa penyedap rasa berbahaya, padahal bahan tersebut mirip dengan bumbu dapur yang kita gunakan sehari-hari. Jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, bumbu tersebut tidak akan memberikan dampak negatif berarti. Masalah muncul ketika seseorang mengonsumsinya secara berlebihan, misalnya setiap hari dalam porsi besar tanpa variasi makanan lain. Kandungan garam dalam mie instan memang cukup tinggi, tetapi hal ini bukan berarti mie instan langsung berbahaya. Garam tinggi dapat memengaruhi tekanan darah jika dikonsumsi terlalu banyak secara rutin, tetapi banyak makanan lain juga memiliki kandungan garam yang tinggi, seperti keripik, makanan asin, dan lauk olahan. Kunci utamanya adalah moderasi. Kita bisa tetap menikmati mie instan tanpa menimbulkan risiko kesehatan asalkan tidak dijadikan menu utama setiap hari. Mie instan juga sering dianggap tidak memiliki gizi. Padahal, mie instan memberikan karbohidrat sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Beberapa merek bahkan menambahkan vitamin dan zat besi untuk meningkatkan nilai gizinya. Meski protein dan seratnya sedikit, hal ini bisa diatasi dengan menambahkan bahan lain saat memasak. Misalnya, menambahkan telur, potongan daging ayam, atau sayuran seperti wortel, sawi, kol, dan tomat. Dengan begitu, makanan yang awalnya sederhana menjadi lebih seimbang dan sehat. Ada anggapan lama yang beredar mengenai lapisan lilin pada mie instan. Banyak orang percaya bahwa mie instan mengandung lilin berbahaya. Faktanya, mie instan tidak dilapisi lilin. Tampilan mengilap pada mie disebabkan oleh minyak yang digunakan saat proses penggorengan atau pengeringan. Minyak ini membantu mie matang merata dan tahan lama. Jumlah minyak yang digunakan sudah disesuaikan sehingga aman dikonsumsi. Kebiasaan makan mie instan juga menjadi perhatian. Anak-anak dan remaja yang terlalu sering mengonsumsinya bisa saja kekurangan nutrisi lain. Jika mie instan dijadikan menu utama tanpa lauk, sayur, dan buah, tentu tubuh tidak mendapatkan zat gizi yang lengkap. Namun, jika dikonsumsi sekali-sekali sebagai selingan atau digabung dengan makanan bergizi lainnya, mie instan tidak akan menimbulkan masalah. Banyak orang dewasa menggunakan mie instan saat lembur atau ketika waktu terbatas. Hal ini wajar, karena mie instan cepat dimasak dan bisa langsung mengenyangkan. Dalam kondisi tertentu, seperti di daerah terpencil atau saat darurat,
mie instan menjadi sumber makanan yang sangat berguna. Bahkan, mie instan sering menjadi bagian dari bantuan bencana karena mudah disimpan dan cepat dikonsumsi. Selain itu, kebiasaan memasak juga memengaruhi kandungan gizi. Ada orang yang memasak mie terlalu lama sehingga menjadi lembek, ada juga yang membuang air rebusan pertama untuk mengurangi rasa berminyak. Kedua cara ini sama-sama aman, tergantung selera dan kebiasaan masing-masing. Memasak dengan tambahan sayur atau protein akan membuat nilai gizi lebih tinggi dibandingkan sekadar memasak mie dengan bumbu instan saja. Sejarah mie instan juga menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis masyarakat. Diciptakan agar makanan tetap bisa dikonsumsi meski tidak ada akses ke bahan segar, mie instan menjadi pilihan yang mudah dan cepat. Popularitasnya yang besar menunjukkan bahwa masyarakat menghargai kemudahan, bukan karena mereka mengabaikan kesehatan. Seringkali, ketakutan terhadap mie instan muncul dari kabar yang beredar di media sosial atau percakapan sehari-hari. Banyak kabar yang menyatakan mie instan bisa menyebabkan penyakit serius, padahal tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut secara langsung. Penyakit biasanya muncul karena pola makan tidak sehat dalam jangka panjang, kurang bergerak, dan mengonsumsi berbagai makanan tidak bergizi secara terus-menerus. Jadi, menyalahkan satu jenis makanan seperti mie instan tidaklah tepat. Tubuh manusia memiliki kemampuan mengolah berbagai makanan. Selama kita menjaga keseimbangan, mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, serta cukup bergerak, tubuh bisa tetap sehat meski sesekali makan mie instan. Menghindari satu jenis makanan secara ekstrim tidak selalu membuat tubuh lebih sehat. Justru, sikap seimbang lebih membantu menjaga kesehatan jangka panjang. Tips aman mengonsumsi mie instan antara lain, jangan menjadikannya menu utama setiap hari, kurangi penggunaan bumbu instan, tambahkan sayur dan sumber protein, dan minum air putih cukup. Dengan langkah-langkah ini, mie instan tetap bisa dinikmati tanpa menimbulkan masalah kesehatan. Anak-anak juga bisa ikut menikmati, asalkan orang tua mengatur frekuensi dan porsinya. Harga yang murah membuat mie instan mudah dijangkau semua kalangan. Mahasiswa, pekerja, hingga keluarga besar sering menyimpannya sebagai persediaan. Dalam kondisi ekonomi sulit, mie instan membantu banyak orang tetap bisa makan dengan biaya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mie instan bukan musuh, melainkan pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Perbandingan dengan makanan lain juga penting. Banyak makanan cepat saji lain mengandung lemak dan gula tinggi. Dibandingkan dengan itu, mie instan tidak selalu lebih buruk. Semua tergantung cara penyajian dan frekuensi konsumsi. Dengan tambahan bahan segar, nilai gizinya bisa meningkat, dan dampak negatifnya bisa dikurangi. Mengenali kondisi tubuh sendiri juga penting. Ada orang yang sensitif terhadap garam tinggi, ada yang tidak. Jika memiliki tekanan darah tinggi, tentu perlu mengatur asupan garam lebih ketat, termasuk dari mie instan. Namun bagi orang dengan kondisi normal, konsumsi wajar tidak menjadi masalah. Mengatur pola makan bukan berarti melarang diri dari makanan tertentu. Larangan yang terlalu ketat justru bisa menimbulkan stres dan membuat seseorang makan berlebihan. Lebih baik menerapkan pola seimbang. Nikmati mie instan sesekali tanpa rasa bersalah, lalu imbangi dengan makanan bergizi lain. Membaca label kemasan juga membantu memahami kandungan garam, kalori, dan nutrisi lainnya.